Puas. Kita harus puas lah, karena kan kita pas bikin video klip ataupun rekaman juga kita bukan main-main ya, kita nggak main-main, kita nggak bercanda-bercanda gitu. Kok gue masuk ke situ sih? Ceritanya lagu ini tentang apa maksudnya? Itu. Pokoknya tentang mulut-mulut, tentang cocot lah ya, cocot yang yang nggak pernah dijaga, yang asal jeplak-jeplak, tapi bisanya nyakitin hati orang terus tanpa disaring-saring lagi ngomongnya. Ini lagu untuk mungkin untuk kita juga biar sih, mengingat tanpa disadari kita juga kadang-kadang suka kayak gitu mungkin biasa gitu. Ini untuk mengingatkan aja sih supaya kita lebih jaga omongan gitu. Iya, betul. Gitu. Betul. Resah juga nggak sih sama omongan-omongan netizen gitu? Lihat resah-resah risih gitu. Risih sih. Sekarang sih aku lagi di fase yang nggak risih ya. Dulu sih iya ya. Kalau sekarang sih enggak sih, kayak risih sih beberapa, tapi nggak yang nyampe nyelekit di hati aja gitu. Sekarang aku bawa enjoy aja sih sebenarnya. Kalau netizen ngomongnya aneh-aneh. Monster warna baru nih, ada rapnya gitu. Membuat kakak nyaman atau bakal ulang lagi? Sebenarnya ini tuh collaboration berapa ini? kelima. Ini kelima, kolaborasi aku kelima sama RPH. Jadi aku rasanya ya karena RPH-nya juga emang udah aku sama RPH tuh udah kayak deket banget juga gitu. Jadi setiap bawain lagu yang barengan gitu aku nggak ada beban gitu. Jadi ya untuk kedepannya ya kita nggak pernah tahu kedepannya kita mau bikin project lagi atau gimana gitu. Anak kita ya? Ya siapa tahu anak kita yang bikin project baru. Takut lah. Iya, biasa aja sih gitu. Karena kan semua penyanyi kan ada ciri khasnya masing-masing kan. Dan aku bawain lagu Jawa ini juga memang udah sesuai dengan kapasitas aku aja gitu. Kalau misalkan nanti disatu-satu atau dibanding-bandingin sama penyanyi-penyanyi Jawa yang lainnya ya kan semuanya tergantung selera masing-masing. Mereka sudah punya fans sendiri gitu. Jadi ya udah ya aku menjadi diri aku ya di lagu ini. Nah, Selama Bersari kan ini lagu Jawa pertama atau bagaimana? Ada kesulitan dari Pertama nggak sih? Pertama. Iya, pertama dan kalau kesulitan sulit pasti kan karena aku nggak pernah ngomong bahasa Jawa sama sekali. Di sini aku nge-rap pakai bahasa Jawa, jadi ya agak kesulitan sedikit ya karena kebanyakannya dibantuin sama Mas Yogi sama Mas Jaya gitu. Udah rilis juga nih, hasilnya gimana? Begini ganggu nggak? Nggak kan? Nggak ya? Gitu saya maksudnya. Iya. Apa? Udah rilis nih sekarang, dengan hasilnya gimana? Puas kan? Puas. Kita harus puas lah karena kan kita pas bikin video klip ataupun rekaman juga kita bukan main-main ya, kita nggak main-main, kita nggak bercanda-bercanda gitu. Jadi kita serius mengerjakan itu dengan serius gitu. Dengan sekarang hasilnya kayak gini ya kita puas dan harus puas gitu karena inilah hasil kerja sama tim gitu. Tadi udah bukan sih? Udah ya? Udah bang? Yaudah gue ulang lagi. Tapi ini lo butuh bahasa Jawa Enggak ada. Memang ini benar-benar aku nyanyi lagu ini diajarin bahasa Jawanya, diajarin lafalannya di studio gitu, diajarin sama Mas Yogi gitu. Karena kan memang kebetulan aku sama Mas Jaya, Kang Jaya kan emang orang Sunda kan. Yang orang Jawa Mas Yogi aja. Jadi aku benar-benar diajarin bahasa Jawa semuanya sama Mas Yogi pada saat ada di studio. Akibat dari sekian banyak lagu-lagu kan kebanyakan semua lagu-lagu kamu kan booming ya. Amin ya Allah. Artinya apakah kamu dalam pemilihan lagu itu perlu proses nggak sih? Ini akan booming atau pakai feeling atau apa? Enggak sih, aku gimana Mas kalau masalah lagu aku? Ngalir aja. Iya aku sih ngalir aja sih, orangnya dikasih lagunya apa ya hayu gitu, nggak dikasih lagu ya udah aku diem gitu, aku mah orangnya gitu. Jadi nggak pemilih sih ya, nggak pemilih. Enggak, alhamdulillah enggak gitu. Jadi maksudnya
yang milih lagu yang cocok buat aku itu bukan aku gitu. Jadi emang manajemen aku, para Hayu sama Mas Yogi juga penciptanya gitu. Jadi mereka yang mau nggak lagu ini gitu ya. Ketika aku dikasih ya aku terima, ketika aku nggak dikasih udah aku diem. Kalau untuk feeling segala macam aku orangnya nggak berfeeling. Feeling aku jelek semua, jadi aku nggak bermain feeling. Artinya dengan kamu tidak memilih tapi dapat diterima oleh masyarakat itu satu kebanggaan ya. Suatu kebanggaan lah pasti, suatu kebanggaan. Kamu kan hiatus 3 tahun yang kemarin ya. Dan sekarang hiatus 3 tahun dan sekarang berkarir musik lagi. Kamu bakal konsisten lagi bikin lagu lagi atau misalkan berkarya lagi atau kamu hiatus lagi nih habis keluarin single hiatus lagi gitu? Tergantung yang bikin lagu ya. Ya tergantung yang bikin lagu ya. Ini kalau misalkan habis ini aku langsung dikasih lagu baru, ya udah alhamdulillah gitu kan. Aku sangat menerima gitu. Gitulah, aku tuh orang gitu. Kalau misalkan aku dikasih lagu kapanpun itu ya walaupun harus tunggu 2 tahunan dulu ya wes gitu. Semuanya tergantung pencipta lagu. 3 tahun hiatus butuh adaptasi lagi nggak kita masuk ke depan? Butuh lah pasti. Butuh adaptasi pas rekaman, pas manggung, pas di depan kamera, itu semuanya butuh proses banget. Butuh keberanian diri aku gimana caranya supaya balik pede lagi gitu, butuh banget. Mau coba buat visual sendiri nggak? Hah? Coba buat visual sendiri. Kalau nggak bisa bang, nggak bisa, aku nggak bisa mengarang kata-kata. Nggak ada sih, nggak ada. Ya apa ya, kebutuhan aja sih kayaknya, lebih ke kebutuhan aja. Apa? Yang akhirnya kalau membuat Teteh memutuskan untuk comeback apa? Anak aku juga udah lepas ASI juga gitu, jadi aku butuh proses banget untuk lepas ASI gitu. Jadi pas lepas ASI udah aku ngeberaniin diri, aku diet ketat banget untuk ngurusin badan. Ya udah akhirnya kalau badan aku udah kurus, badan aku udah stabil banget, anak aku udah bisa ditinggal, jadi udah aku ngeberaniin diri untuk comeback Cina. Otaknya masih nggak percaya diri soalnya. Ya dong. Iya masih. Dan sampai sekarang pun aku masih tetap diet, masih tetap melakukan yang kemarin aku lakuin gitu untuk lebih kecil. Kalian sebagai performer pernah ngerasain ada penolakan nggak sih di suatu kota gitu? Walu, mancing gue. Nggak ada orang dari macam. Ada lah, ada kemarin. Jadi biasa. Hah? Boleh diceritain nggak kira-kira ada penolakan gitu? Itu nggak tahu kenapa gue ditolak. Ya kan nggak semuanya orang bisa nerima aku, nggak semuanya orang juga suka sama aku kan. Ya mungkin ada beberapa pihak-pihak di kota tersebut yang memang nggak suka sama aku gitu. Ya udah jadi aku ditolak, aku di demo saya. Tapi akhirnya bapak bupatinya juga ngasih kesempatan aku untuk nyanyi di situ dengan keamanan yang sangat ketat. Alhamdulillah berjalan dengan lancar kemarin acaranya. Oke? Jangan dong. Hah? Apa kak? Oh, cara bagi waktunya kalau misalkan aku ada hari libur gitu ya aku usahain untuk seharian penuh sama anak aku gitu. Jadi mulai melek mata sampai merem mata itu sama anak aku. Tapi ketika aku misalkan lagi keluar terus ini lagi kerja terus ya mau nggak mau gitu, maksudnya ya mau nggak mau anak aku dititipin sama susterku. Ya bagi waktunya gitu aja sih, kalau ada hari libur aku habisin waktunya untuk keluarga. Tapi ini artinya sempat Enggak sih ya, karena masyarakat kota tersebut juga orangnya semuanya seru banget dan asik gitu. Jadi ya nggak bikin aku untuk trauma untuk datang ke sana gitu. Malah aku pengen lagi datang ke sana karena itu kota yang ter-LC menurut aku untuk aku show di sana, karena banyak banget, penuh banget penontonnya waktu itu sampai 50 juta lebih gitu orang-orang yang nonton di situ, dan itu bikin aku kayak yang wow gitu. Seneng banget gitu. Tapi menyayangkan gak sih awalnya dengan
kok kenapa bisa ada demo ini? Enggak kok, nggak menyayangkan karena kan ya balik lagi yang tadi aku bilang nggak semuanya orang suka sama aku. Mungkin ada apa namanya peraturan-peraturan yang memang harus dijalani, harus dijalani lah, ya harus ditaati di sana, tapi akunya nggak tahu. Tapi kan semua tergantung dari manajemen ya. Ditolak atau bagaimana teh? Hah? Pertama kalinya baru pertama kali ditolak atau Iya, saya ditolak. Iya pertama kalinya. seksi teh gimana? Iya katanya. Enggak terus bahas panjang lagi nih jadinya Yang lain dah. Enggak, pendidikannya mungkin biar kita mengklarifikasi semuanya. Apa? Ya tadi apakah karena dari pakaian? Iya katanya gara-gara pakaian aku terlalu seksi. Lagu kita tidak mendidik. Katanya emang iya ya. Emang iya sih. Emang iya sih. Emang bukan lagu edukasi. Iya bukan. lagu pendidikan sih. Iya benar. Iya katanya gitu. Jadi comeback nantinya mau tetap dilakukan atau ya udah hari nongkrong terima aja tuh. Aku apa ya? Ambil aja sih sekarang untuk sekarang ini ambil aja, tapi aku tetap cari tanggalnya juga untuk bagi waktu aku untuk keluarga juga gitu. Jadi misalkan seminggu ya aku nggak ambil semua gitu. Kalau misalkan seminggu aku beberapa hari aku ada yang ambil buat keluarga. Pikiran buat ajak anak ke panggung gitu. Enggak, jangan dulu kasihan kan berisik kan takutnya nggak nyaman gitu. Ntar aja lah. Kan artinya dengan kayak kemarin itu kan paling tidak kan manajemen yang seharusnya mengatur itu semua kan merasa teledor nggak sih dari pihak ibunya atau ini karena kan ini nama besar kamu ya. Enggak sih ya. Aku yakin manajemen sama IO yang ada di sana juga semuanya sudah mengatur dengan sedemikian rupa gitu. Sudah kasih kenyamanan banget buat aku. Pas aku di sana juga benar-benar dikasih keamanan yang benar-benar rapi banget dari mulai aku turun mobil sampai aku ke kamar, dan di depan kamar aku juga disimpenin polisi gitu. Jadi ya emang benar-benar ketat banget, aku dijagain sama mereka gitu. Tapi respon suami gimana? Respon suami ketawa, dia malah ketawa. Dia malah ketawa aja sama kayak aku kalau malah ketawa. Aku di demo hahaha gitu. Dia cuma ketawa aja. Tapi jadi ngebatasin soal fashion atau gerakan goyangan kan katanya terlalu. Sebenarnya aku tuh ya orangnya kan nggak bisa goyang, makanya aku bingung kenapa aku dibilang goyangan aku seksi, karena aku sendiri nggak bergoyang. Aku malah kayak cacing kepanasan kalau di panggung gitu. Terus kalau pakaian seksi kayaknya nggak seksi. Menurut aku ya nggak seksi banget gitu. Tapi kan pandangan orang beda-beda. Ada yang bilang aku beginian doang juga seksi kan, ada yang kayak gitu kan. Pandangan orang beda-beda setiap pakai baju.